Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih satu ide yang, menurut saya kuat banget dari bab 17 buku Atomic Habits. Oh iya, yang soal mitra akuntabilitas itu ya? Betul. Fokus kita, gimana sih seorang mitra akuntabilitas itu bisa jadi kunci perubahan kebiasaan kita? Kan seringnya kita tahu ya apa yang seharusnya dilakuin? Tapi konsistennya itu loh, itu cerita lain biasanya. Nah, itu dia. Inti pembahasan kita kali ini itu soal kekuatan konsekuensi, tapi yang dirasain langsung. Maksudnya gimana itu konsekuensi langsung? Gini, gimana kalau kita bisa bikin harga atau ongkos, kalau kita, katakanlah, skip olahraga atau malah ngemil sembarangan, itu terasa sekarang juga, bukan nanti. Oke. Jadi nggak nunggu efek jangka panjangnya gitu ya? Persis. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu? Frustrasi karena susah banget jaga komitmen atau stop kebiasaan jelek, padahal tahu itu penting. Nah, mari kita bedak bareng strateginya. Menarik. Ada analogi keren nih di buku, dari Roger Fisher pas zaman Perang Dingin. Bayangin deh, Gimana tuh? kalau kode nuklir itu ditanam deket jantung sukarelawan. Terus, kalau presiden mau meluncurkan nuklir, dia harus secara fisik bunuh orang itu dulu. Wah, ekstrim banget ya. Ekstrim, memang. Tapi ini nunjukin prinsip yang kuat banget. Konsekuensi yang langsung, nyata, personal, itu bisa mengubah perilaku secara drastis. Masuk akal sih secara psikologis. Otak kita kan emang lebih ngerespon ke hal-hal yang instan ya, hadiah atau hukuman gitu. Iya kan? Konsekuensi jangka panjang, kayak risiko penyakit nanti kalau makan sembarangan terus, itu seringnya kerasa abstrak banget, jauh gitu. Betul kayak angin lalu aja kadang. Nah, tapi kalau konsekuensi negatifnya langsung ada setelah kita ngelakuin sesuatu, meskipun kecil ya, kayak rasa malu, atau denda dikit, atau nggak nyaman sesaat, itu dampaknya jauh lebih kerasa ke keputusan kita saat ini. Jadi prinsipnya, makin cepat konsekuensinya, makin kecil kemungkinan kita ngulangin perilaku buruk itu ya. Kurang lebih gitu. Ini soal nutup celah waktu antara aksi kita sama akibatnya. Semakin pendek jaraknya, semakin kuat efeknya. Oke, logikanya dapat banget. Terus, gimana cara kita nerjemahin ide ini jadi sesuatu yang praktis, yang bisa kita pakai sehari-hari? Buku ini ngenalin kontrak kebiasaan. Iya, habit contract. Kedengernya agak formal gitu ya. Apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, itu kayak perjanjian. Bisa ditulis, bisa juga cuma diomongin aja. Anda bikin komitmen sama diri sendiri, tapi ini yang sering lebih efektif, Anda libatin orang lain. Oh, jadi ada wasitnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Di kontrak itu, Anda jelasin mau ngapain atau nggak ngapain. Spesifik. Dan yang paling penting, ada konsekuensi yang jelas kalau Anda gagal. Harus dijalanin. Harus dijalanin, ya nggak bisa dinego lagi. Idealnya gitu. Makanya, peran orang lain sebagai mitra akuntabilitas itu penting. Dia yang bantu nagih konsekuensinya kalau kita meleset. Jadi ingat contoh si Brian Harris, pengusaha itu. Dia serius banget mau nurunin berat badan. Oh ya? Yang kontraknya lumayan keras itu ya? Iya, dia bikin kontrak resmi sama istrinya dan personal trainernya. Targetnya jelas banget. Catat makanan, nimbang badan tiap hari, lari sprint mingguan. Terus konsekuensinya? Nah, ini dia. Kalau gagal, dia harus bayar $100 ke pelatihnya. Kalau gagal nyatet makanan, bayar $500 ke istrinya. Malah ada juga, kalau target berat mingguan gak tercapai, dia harus pakai topi tim olahraga rivalnya pas kerja. Itu pasti nggak enak banget ya? Kebayangkan malunya, tapi ya itu berhasil bikin dia termotivasi. Contoh itu bagus banget karena nunjukin kenapa kontrak ini bisa jalan. Pertama, konsekuensinya dibuat sangat nyata, personal, dan langsung nyandung ke kegagalannya. Bukan ancaman ngawang-ngawang. Benar. Kedua, ini manfaatin tekanan sosial, tapi yang positif. Kita kan cenderung lebih usaha ya kalau tahu ada yang ngawasin, ada yang bakal nagih janji kita. Mirip kayak aturan pakai helm atau sabuk pengaman gitu ya? Persis. Orang patuh kan nggak cuma karena sadar keselamatan, tapi juga ada konsekuensi langsung kalau melanggar, kayak ditilang. Jadi kuncinya milih mitra akuntabilitas yang pas ya? Betul. Orang yang Anda hormati, yang Anda nggak mau bikin kecewa, sama milih hukuman yang benar-benar Anda pengen hindari. Itu penting banget. Menarik banget ya. Gimana struktur dari luar gini bisa ngalahin naik turunnya motivasi dari dalam diri? Iya. Kadang kita butuh bantuan eksternal itu. Nah, ini jadi bahan refleksi buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin satu aja kebiasaan spesifik. Yang pengen banget Anda mulai atau malah pengen Anda hentikan.
Satu aja ya, yang paling prioritas mungkin. Iya. Terus, coba lihat di sekitar Anda. Siapa nih yang bisa diajak jadi mitra akuntabilitas? Teman, pasangan, rekan kerja, mentor mungkin. Tapi bukan sekedar temen curhat ya, harus yang bisa tegas juga buat nagih komitmennya. Nah, itu poin penting. Yang bersedia dan mampu menegakkan aturan main yang udah disepakati bareng. Terus pikirin kontraknya mau gimana. Konsekuensinya apa yang cukup menggigit buat Anda pribadi. Ingat, ini bukan soal kurangnya tekad loh ya. Betul. Ini lebih ke gimana kita cerdas ngerancang sistem pendukung di sekitar tujuan kita. Biar lebih mudah tercapai. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Mia, Iya, kesimpulannya gimana? nambahin biaya atau konsekuensi langsung ke pilihan-pilihan kita, apalagi kalau dibantu orang lain lewat kontrak kebiasaan yang jelas, itu strategi yang ampuh banget. Benar. Ini bantu jembatanin antara niat baik jangka panjang sama godaan jangka pendek yang sering bikin kita goyah. Biar lebih konsisten gitu ya. Persis. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan ini sebentar. Apa tuh? Kita sering mikir kalau perubahan besar itu butuhnya kemauan keras yang meledak-ledak, atau motivasi super tinggi yang nggak pernah padam. Iya sih. Seringnya gitu mikirnya. Sebenarnya itu lebih ke kecerdasan kita buat ngerancang lingkungan sosial dan sistem insentif di sekitar kita. Maksudnya, kita jadi arsitek buat perilaku kita sendiri gitu ya? Kurang lebih gitu. Pertanyaannya jadi, seberapa berani Anda buat secara sengaja merekayasa akuntabilitas dalam hidup Anda demi kemajuan pribadi yang Anda inginkan? Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat direnungkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.